Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai film Pelatih Helmintes. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Delia Windiardina, nomor absen 1. Saya Muhammad Kafid Alusna, nomor absen 11. Saya Nathanael Krisantoso, nomor absen 14. Saya Raisa Rizati, nomor absen 20. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai definisi pelatih Helmintes. Pelatih Helmintes dalam bahasa Yunani artinya cacing pipih. Cacing pipih adalah film dalam kerajaan animalia atau hewan. Film ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada pelatih Helmintes yang telah dipisahkan. Pelatih Helmintes merupakan film ketiga dari Kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelenterata. Pelatih Helmintes merupakan hewan triploblastik dan bisa hidup sebagai parasit. Hewan triploblastik adalah hewan dari Kingdom Animalia yang mempunyai 3 lapisan tubuh. 3 lapisan tubuh tersebut yaitu yang pertama ektoderma atau lapisan luar yang berfungsi sebagai penutup tubuh dan sistem saraf. Yang kedua mesoderma atau lapisan tengah yang berfungsi untuk membentuk otot. Yang ketiga ada endoderma atau lapisan dalam yang berfungsi untuk membentuk saluran pencernaan. Ciri-ciri pelatih Helmintes: memiliki bentuk tubuh pipih, simetris dan tidak bersegmen. Memiliki ukuran tubuh mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh 20 cm yaitu cacing pita. Memiliki satu lubang yaitu di mulut tanpa dubur. Memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau kedua kelamin. Hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. Habitat di air tawar, air laut, tempat lembab, atau dalam tubuh organisme lain. Berkembang biak secara generatif dengan perkawinan silang dan bereproduksi secara vegetatif yaitu membelah diri. Sensitif dengan cahaya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang klasifikasi pelatih Helmintes. Yang pertama yaitu kelas Turbellaria. Yang kedua kelas Trematode. Yang ketiga kelas Cestoda. Turbellaria memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya yang berfungsi sebagai alat gerak. Pada lapisan epidermis terdapat banyak sel kelenjar yang disebut rhabdoid yang berfungsi untuk melekat, membungkus mangsa, dan sebagai jejak lendir pada waktu merayap. Hidup di air tawar yang jernih, air laut, atau tempat lembab, dan jarang sebagai parasit. Tubuh memiliki 2 mata dan tanpa alat hisap, berwarna bening, hitam, atau abu-abu. Contohnya yaitu planaria. Trematode memiliki alat hisap yang dilengkapi dengan kait untuk melekatkan diri pada inangnya karena golongan ini hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Tubuh biasanya pipih dorsoventral dan biasanya tidak bersegmen dan seperti daun. Mereka mempunyai 2 alat penghisap yaitu mengelilingi mulut dan yang lain berada di dekat pertengahan tubuh atau pada ujung posterior. Alat penghisap yang kedua disebut acetabulum karena bentuknya mirip dengan mangkuk cuka. Contohnya fasciola atau cacing hati, Clonorchis dan Schistosoma. Cestoda atau cacing pita adalah cacing berbentuk pipih yang parasit pada manusia dan hewan. Pada kepala cacing ini ada kait yang fungsinya guna melekatkan diri pada usus inangnya. Cacing pita mempunyai tubuh yang bisa terbagi menjadi beberapa bagian dan disebut proklotid. Proklotid ini ialah calon individu baru. Selama hidupnya, cacing pita selalu membuat proklotid yang baru. Contohnya Taenia saginata. Selanjutnya, habitat pelatih Helmintes. Umumnya golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Pelatih Helmintes yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Sedangkan pelatih Helmintes yang parasit hidup di dalam tubuh inangnya atau endoparasit. Pada siput air, sapi, babi, atau manusia.
Berikutnya yaitu penyakit yang dapat ditimbulkan oleh Platyhelminthes. Platyhelminthes menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satunya yaitu skistosoma yang menyebabkan skistosomiasis, penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat terjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Reproduksi Platyhelminthes. Reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh internal. Fertilisasi dilakukan dengan pasangan lain. Reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua Platyhelminthes. Kelompok Platyhelminthes tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Kemudian, regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Peranan Platyhelminthes di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Platyhelminthes jenis Planaria dapat dimanfaatkan untuk indikator pencernaan air. Yang kedua, Schistosoma mansoni atau blood flux merupakan parasit yang dapat menyebabkan skistosomiasis atau pendarahan ketika mengeluarkan fases. Yang ketiga, parasit yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati secara total. Yang keempat, mengganggu fungsi kerja organ jantung, limfa, dan ginjal yang terdapat pada manusia. Yang kelima, untuk jenis cacing pita yaitu Taenia saginata, Taenia solium, dan Dipotriocephalus yang hidup sebagai parasit di dalam usus manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.